kelompok 8 dengan anggota saya Rizka Dwi Astuti, Meita Lulut Widyastuti, dan Adivia Ramadona akan mempresentasikan tentang Go Private. Nama saya Meita Lulut Widyastuti, NIM 2018-008-351. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan topik tentang Go Private. Apa sih tindakan Go Private itu? Tindakan Go Private merupakan suatu aksi korporasi yang merupakan kebalikan dari tindakan Go Public. Pada tindakan Go Public, suatu perusahaan menjual sahamnya kepada publik sehingga menjadi perusahaan terbuka. Sebaliknya, pada tindakan Go Private, perusahaan terbuka berubah statusnya menjadi perusahaan tertutup. Go Private dapat terjadi karena beberapa hal, misalnya karena penawaran tender oleh pihak ketiga ataupun oleh pemegang saham, pembelian kembali saham oleh perusahaan, atau karena reverse stock split. Alasan suatu perusahaan terbuka melakukan Go Private adalah karena merasa terbebani oleh biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan kewajiban-kewajiban sebagai perusahaan terbuka. Adapun biaya dan kewajiban tersebut antara lain adalah tingginya biaya konsultan hukum dan akuntansi, biaya penyelenggaraan RUPS, kewajiban memenuhi peraturan pasar modal, kesibukan melayani analis surat berharga, dan keterbatasan untuk melakukan transaksi dengan pihak afiliasi. Dasar hukum Go Private. Peraturan yang selama ini dijadikan acuan dalam melaksanakan Go Private adalah peraturan mengenai benturan kepentingan dan peraturan mengenai penawaran tender. Kedua aturan ini meliputi peraturan Bapepam dan juga peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Jakarta. Di samping itu, proses Go Private juga harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Di Indonesia sendiri, tindakan Go Private pertama kali dilakukan pada tahun 1996, yaitu pada tindakan Go Private PT Praxair Indonesia Tbk. Setelah perusahaan ini, beberapa perusahaan terbuka lain yang melakukan Go Private yaitu PT Praxair Indonesia Tbk pada tahun 2002, PT Miwon Indonesia Tbk pada tahun 2002, PT Indokoper Investama Tbk pada tahun 2002, PT Bayer Indonesia Tbk pada tahun 2003, PT Sentral Proteina Prima Tbk pada tahun 2004, PT Surya Hidup Satwa Tbk pada tahun 2004, PT Indosiar Visual Mandiri Tbk pada tahun 2004, PT Multri Agro Persada Tbk pada tahun 2005, dan PT Komatsu Indonesia Tbk pada tahun 2005. Sekian penyampaian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih, salam. Saya Rizka Dwi Astuti, NIM 2018-008-337 akan melanjutkan presentasi. Mengapa perusahaan memilih untuk Go Private? Ada berbagai alasan. Yang pertama, karena perusahaan tersebut merasa lebih diuntungkan jika Go Private. Yang kedua, karena untuk menjadikan perusahaan publik membutuhkan biaya yang sangat besar, karena adanya kewajiban untuk perusahaan tersebut menyampaikan laporan kuartal dan laporan tahunan. Alasan yang selanjutnya adalah kondisi kinerja dan keuangan perusahaan tersebut sudah sangat baik, sehingga tidak lagi membutuhkan dana dari masyarakat. Sebaliknya, jika kondisi kinerja dan keuangan perusahaan tersebut yang semakin lama semakin memburuk, maka tidak ada lagi prospek untuk dapat terdaftar di BEI. Untuk alasan yang selanjutnya adalah adanya kesepakatan tertentu antara pemegang saham mayoritas dengan investor baru yang mengharuskan perusahaan tersebut untuk Go Private. Manfaat perusahaan jika menerapkan sistem Go Private. Yang pertama, perusahaan tidak harus melakukan tindakan yang didasari oleh perubahan harga saham. Yang kedua, perusahaan dapat melakukan tindakan yang berisiko tinggi, di mana jika perusahaan publik melakukan tindakan ini, maka akan mendapatkan sanksi dari BEI. Manfaat yang ketiga adalah perusahaan dapat kembali ke perhitungan akuntansi yang konservatif, sehingga pembayaran pajaknya lebih rendah, dan perusahaan tidak harus lagi menyiapkan berbagai surat dan laporan yang diwajibkan oleh OJK, dan perusahaan tidak ada kewajiban untuk disclosure. Manfaat yang selanjutnya adalah perusahaan tidak terlalu wajib untuk melakukan pembayaran dividen demi perkembangan permodalan jangka panjang maupun investasi modal yang spekulatif. Untuk materi yang selanjutnya adalah proses untuk Go Private. Yang pertama, harus memperoleh
persetujuan dulu dalam rapat umum pemegang saham oleh para pemegang saham independen. Jika sudah memperoleh persetujuan, maka melakukan penawaran tender, dan yang terakhir adalah pasca penawaran tender. Saya Ramadona, NIM 335. Di sini saya akan melanjutkan slide yang selanjutnya, yaitu tentang konsekuensi dari go private. Nah, yang pertama konsekuensinya adalah tidak tercatat lagi di bursa efek. Yang kedua yaitu perseroan tidak lagi dapat dana dari masyarakat. Yang ketiga yaitu kemungkinan brand dari perusahaan tersebut turun. Yang keempat, kemungkinan juga omset dari perusahaannya menurun. Yang kelima, sulit mencari mitra perusahaan yang lainnya untuk diajak bekerja sama. Konsekuensi bagi investor. Nah, investor di sini tidak dapat memiliki saham dari perseroan yang bersangkutan, apalagi untuk mendapatkan keuntungan dari perseroan tersebut. Tetapi tidak selamanya go private ini merugikan si pemilik saham, asalkan mereka mengikuti tawaran tendernya. Ketiga yaitu konsekuensi terhadap efek. Nah, efek dari perseroan yang melakukan go private ini adalah mereka tentu tidak bisa lagi diperdagangkan di dalam bursa efek maupun di luar bursa efek karena status perseroan mereka yang telah ditutup. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih.